Sekali melihat gedung gerejanya bagus sekali nantinya ya. Jadi menjadi kebanggaan Kota Semarang. Ya, jadi saudara, tema yang diberikan untuk saya, untuk kita bicarakan bersama ini sebetulnya tema yang tidak mudah loh. Ya, jadi ini masalah sebetulnya banyak sekolah teologi pun tidak pernah membicarakannya. Jadi hanya beberapa saja, oleh karena ya ini merupakan kekhususan sebetulnya daripada sekolah kami. Kami memikirkan semuanya itu integrated gitu. Integrated itu artinya utuh gitu. Jadi utuh ya. Jadi temanya adalah integrated life. Jadi hidup yang seutuhnya. Jadi saudara, sebenarnya semua masalah daripada kehidupan manusia itu oleh karena hidupnya itu tidak utuh gitu. Jadi manusia itu bisa menjadi pembunuh, menjadi penjina, menjadi perampok, menjadi koruptor, menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab, menjadi suami yang acuh terhadap istrinya, gitu ya, menjadi orang tua yang tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya, gitu ya, menjadi orang yang tidak bisa memakai waktu dengan disiplin yang tinggi, gitu. Semuanya just name it. Semuanya itu sebabnya karena hidup manusia ini sebenarnya tidak utuh. Jadi disebut sebagai disintegrated. Itu artinya hidupnya itu pecah. Sehingga kalau saudara berdoa sama Tuhan, sebetulnya yang saudara katakan itu mungkin cuma 1/20 dari dirimu yang disadari. Ya kan? Jadi 80% lebih daripada dirimu itu bergerak ke sana, kemari, ke utara, ke selatan. Gitu ya. Kamu ngomong dengan Tuhan itu cuma 1/20 barangkali dari dirimu. Nah, pikiran you sendiri tidak bisa kamu atur. Oleh karena apa? Pikiranmu itu menyimpan banyak sekali memori-memori gitu ya. Yang tidak semuanya itu kita bisa atur. Nah, ini persoalannya di sana. Nah, apalagi tingkah laku kita. Yang saudara katakan kepada teman itu hampir semuanya basa-basi kosong yang tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Yang saudara tidak mikir dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara kalau direkam lalu coba didengarkan lagi, masa saudara akan ngomong itu? Saudara kemungkinan akan menyesal dan akan ngomong yang lain, begitu. Jadi yang muncul dari mulut kita, yang ada dalam pikiran kita, ya dorongan-dorongan di dalam batin kita, itu sebagian besar kita tidak kuasai. Nah, sekarang lalu bagaimana manusia ini menjadi orang Kristen? Begitu. Nah, kalau yang seperti ini, itu apa artinya menjadi orang Kristen yang seluruh hidupnya sudah ditebus dengan darah Kristus Yesus? Nah, apa ini sebetulnya? Gitu ya. Oleh karena sebagian besar daripada hidup ini kita sendiri tidak kuasai, tidak mampu atur, dan kita bahkan tidak mengerti bagaimana mengaturnya. Dan kita hanya saat-saat tertentu saja bisa berpikir dengan jernih, saat-saat yang lain tiba-tiba kita sudah tidak jernih lagi seperti semula. Nah ini, saudara kalau tidak memahami yang seperti ini, itu kemungkinan ya, gereja dengan segala sesuatu yang dilakukan, itu hanya merupakan sesuatu pembuangan waktu, tenaga, uang, yang pada akhirnya itu hasilnya itu sangat minimal sekali. Oleh karena sebetulnya yang terjadi perubahan yang sesungguhnya dalam hidup manusia ini, apanya yang berubah begitu sebenarnya. Oleh karena dari kecil sampai besar, manusia itu ditentukan oleh banyak unsur. Ini sulitnya di sana. Lalu Tuhan kalau kerja itu bagaimana sih caranya kerja? Gitu. Nah ini kita itu hidup selalu dengan banyak asumsi-asumsi. Nah kita berprasangka, kita berpikir. Seolah-olah kita ngerti, padahal belum tentu yang kita pikir ngerti itu betul. Nah seolah-olah kita percaya Tuhan itu kita percayai. Tapi Tuhan yang mana? Yang seperti apa? Nah ini menjadi suatu masalah lagi. Lalu bagaimana dia ngomong sama saya? Nah bagaimana dia mengubah hidup saya? Besok itu kita akan coba untuk bicarakan lagi dengan khotbah. Bagaimana sih hidup ini diubah dan diperbarui. Nah saudara selama ini, setelah ribuan tahun, 2000 tahun lebih, umat Kristen itu hidup di dalam suatu asumsi-asumsi. Nah, asumsi itu artinya saya punya prasangka bahwa saya ngerti, belum tentu saya ngerti padahal. Nah, saya melakukan sesuatu yang saya yakini benar, padahal belum tentu benar.
Nah ini yang menjadi sesuatu penyebab kenapa perlu sekali kita memikirkan secara bertahap gitu. Jadi sebetulnya hidup ini apa, dan hidup yang seutuhnya itu seperti apa sebetulnya. Nah tentu tidak bisa dibicarakan satu kali seperti ini, sebab kalau kami itu memberikan kuliah itu sepanjang semester dari macam-macam sudut. Gitu. Nah kita mencoba untuk memikir, mengelola bagaimana ini sebetulnya, apa yang sedang terjadi begitu di dalam jiwa manusia ini. Yang sebetulnya kompleks sekali. Oke? Jadi untuk memulai sesuatu ya saya akan mengambil satu bagian dari Alkitab aja. Dan ini mewakili untuk pembicaraan kita dari Mazmur 19. Saudara. Jadi nanti kalau saudara itu punya pertanyaan atau feedback atau apa, jangan ragu-ragu untuk ditanyakan. Oleh karena ya memang realitanya pasti banyak pertanyaan. Begitu kalau saudara aktif dan berpartisipasi. Tapi kalau saudara pasif dan tidak berpartisipasi ya tidak ada yang tanya. Gitu ya tidak apa-apa juga begitu. Pokoknya kita sudah mencoba berupaya. Ya saudara, Mazmur pasal 19 itu berbicara mengenai soal seorang percaya yang sudah mendapatkan semua kasih karunia daripada Tuhan. Semuanya. Tetapi dia tetap sadar bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, saudara perhatikan ini ya. Jadi dia mengatakan ini untuk pemimpin biduan. Jadi Mazmur dari Daud. Lalu mulai ayat 2 sampai yang ke-7 itu bicara mengenai satu hal sebetulnya. Dia mengatakan bahwa matanya dan 5 sensesnya itu bisa menangkap, ya kan? Hal-hal yang dia bisa akui sebagai hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dia mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikannya pengetahuan itu kepada malam. Dan tidak ada berita dan tidak ada kata dan suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya, ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Dan girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ini suatu pengakuan aja. Oke? Introduksi pada saat dia mengatakan bahwa aku ini mempunyai anugerah kepekaan untuk bisa sebetulnya menangkap karya Allah ini. Tapi saudara perhatikan, sekarang mulai bicara mengenai firman ini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi pengalamannya, firman itu sudah memberikan akan kesegaran dalam jiwanya. Dan peraturan Tuhan itu teguh, tidak tergoyahkan, memberikan hikmat, bisa kita pegang sebagai sumber daripada bijaksana. Yaitu kepada orang yang tidak berpengalaman. Dan titah Tuhan itu tepat. Jadi itu tidak melenceng ke sana kemari. Sudah pasti kita itu bisa, titah Tuhan tidak pernah tidak mencapai targetnya. Dan menyukakan hati. Dan perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Dan takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Dan hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Nah, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Jadi ini semua firman Tuhan itu, day and night, selalu menyentuh, berbicara, menyadarkan, mengingatkan. Dan orang yang berpegang padanya itu mendapat upah yang besar. Lalu mulai dia mengatakan jujur ini. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang aku yang tidak kusadari. Bebaskan aku. Aku ngerti semuanya, tapi aku tetap tidak tahu. Ada sesuatu yang aku tidak bisa kontrol dalam hidup ini. Lindungilah hambamu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku.
maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jadi ini hanya salah satu contoh ya. Jadi pemazmur ini mengakui dengan mulutnya, bahkan merasakan dengan 5 sensesnya semua yang Tuhan itu berikan. Tetapi dia waspada sekali. Tetap ada hal-hal di dalam jiwanya yang dia tidak tahu dan tidak bisa kuasai, tidak mengerti apa itu, gitu ya. Dan ternyata itu merupakan sumber dari dosa yang dia tidak pernah bisa selesaikan. Nah, ini menjadi suatu masalah. Jadi hidup ini menjadi sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana sebetulnya mengaturnya secara utuh. Ini disintegrated itu seperti itu. Jadi saudara, saya kasih aja beberapa contoh ya. Jadi kalau kita itu berbicara mengenai disintegrated itu, kita mungkin akan baru mulai mengerti jikalau kita mulai memikirkannya itu secara bertahap. Ya, saya ingin bicarakan secara bertahap. Oke. Jadi saudara, dalam jiwa manusia ini sebetulnya ada 3 macam kesadaran. Begitu. Yang pertama itu consciousness, yaitu apa yang kita sadari. Jadi setiap saat saya punya 3 macam kesadaran. Yaitu yang saya sadari, saya sedang kasih lecture pada kalian gitu loh. Sehingga saya tahu sekali kalian matanya memandang kepada saya. Sehingga kalau misalnya saya mau melakukan sesuatu yang memalukan, saya akan tidak lakukan. Seperti misalnya aja ya kan, hidung saya gatal banget. Saya tidak akan ute-ute opil di sini. Oleh karena apa? Memalukan sekali, ya kan? Jadi saya akan tahan, jangan sampai rasa gatal itu saya responi. Saya akan lupakan. Gitu. Nah, kalau saya ingin, oleh karena sakit perut, ingin buang gas, ingin kentut gitu, saya tidak akan kentut, saudara. Oleh karena apa? Saya malu sekali. Kalau saya di mimbar ini kentut itu bagaimana, saudara? Jadi saya betul-betul itu harus menjaga diri. Jadi di dalam level conscious ini pun, saudara sadar itu ya. Ini kadang-kadang kita tidak mampu gitu ya, untuk bisa mengatur semuanya. Kenapa begitu? Nah ini pertanyaan gitu, yang kita sadari gitu. Sehingga ada orang saudara-saudara baca tadi pagi, baca mengenai Andi Malarangeng misalnya. Waduh saudara, dia masih mencoba untuk menutupi sekarang ya, sudah disebut tertuduh gitu ya. Tapi sebelumnya saudara membaca orang yang namanya misalnya Aceng, siapa Fikri atau apa, bupati daripada Garut itu yang itu dahsyat sekali, drama menikah 4 hari. Gitu ya. Lalu kita pikir itu seolah-olah itu adalah perbuatan orang lain. Padahal kalau saudara pikir dengan sungguh-sungguh gitu ya, sebenarnya itu tidak banyak perbedaan antara kita dengan Aceng, itu kita dengan Andi Malarangeng yang kita belum tahu gitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya dalam jiwa kita ini, nah ini menjadi masalah. Ya saya akan teruskan dulu ke bawah, nanti kembali lagi. Ini sebetulnya hidup kita ini merupakan tanda petik perjalanan yang tidak sempurna. Jadi misalnya manusia itu mempunyai 6 aspek hidup yang penting sekali. Nah salah satunya itu disebutkan dengan istilah ini, istilah saya kalau mau baca itu di sana, itu psikososial, di pojokan sana itu. Ya, saya anukan ini. Nah psikososial. Antara. Tapi hidup manusia juga ada kognitifnya, ada moralnya, ada spiritual, ada psikoseksual, dan ada need-nya. Tapi saya tidak akan bicarakan semua, nanti jadi bingung, ya kan? Tapi saya akan coba fokuskan di sini, psikososial. Saudara lihat di sini. Nah, psikososial itu adalah sebetulnya aspek suatu dimensi di dalam hidup ini, di mana manusia itu belajar dari kecil bagaimana berelasi dengan realita hidup di luar dirinya. Gitu. Nah, kalau dia lahir dibesarkan dalam keluarga dengan orang tua yang baik, gitu ya.
yang mengasihi dia, yang memperlakukan dia dengan lembut, ya kan, yang bisa memeluk dia, yang bisa membelai dia, yang selalu kehadirannya menyenangkan, maka tanda petik itu sebetulnya dia mempunyai kebutuhan trust ini terpenuhi. Tetapi kalau sebaliknya, dia lahir dibesarkan dalam keluarga di mana orang tuanya itu sejak dia kecil, lahir usia 0 sampai 2 tahun itu tidak peduli, banyak pertengkaran. Pada saat anak ini bangun jam 2 pagi, dia marah-marah, ganti popoknya kasar, mau ngasih air susunya juga kasar, suaranya tidak enak. Meskipun anak ini masih kecil sekali, tapi yang muncul di dalam jiwanya itu bakat untuk tidak percaya. Namanya mistrust. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu yang dinamakan terjadi fixation. Jadi kemacetan. Meskipun nanti umurnya itu sudah sampai 30 tahun, tapi kebutuhan untuk mengisi ini itu tetap ada. Nah, sehingga muncul di dalam jiwa anak itu yang namanya death instinct. Yaitu insting kematian. Bukan life instinct. Insting kehidupan. Jadi insting kematian ini menyebabkan dia itu tidak tahu kenapa dia terus gelisah gitu ya. Ada perasaan kurang, gitu, tidak happy, ya kan? Menyimpan anger, nggak tahu kenapa terhadap dunia ini dia itu memusuhi. Ada perasaan seperti itu. Nah, untuk menutupi itu, ya apa aja. Nah, kadang-kadang dia itu nanti kalau sudah menjadi besar, dia cuma taunya dia tidak peduli hukum. Nah, dia tidak punya rasa terima kasih kepada manusia. Dia tidak suka dekat dengan manusia. Jadi manusia itu bagi dia cuma dipakai, dimanipulir. Sehingga kalau ada kesempatannya dia korupsi sehabis-habisnya. Karena apa? Bagi dia tidak peduli hukum. Gitu. Jadi kalau sampai anak itu sudah menjadi besar, bisa menjadi koruptor, bisa menjadi pembunuh, bisa menjadi apa saja, saudara. Yang namanya itu death instinct. Nah, sekali sudah terbentuk ada fixation pada fase ini saja, ini sudah menjadi manusia yang ternyata punya kebutuhan yang tidak baik. Nah, ini persoalannya. Nah, tadi bicara mengenai conscious. Dalam kesadaran itu ya. Pikirannya tidak baik itu selalu muncul. Gitu. Nah, sehingga saudara-saudara itu jangan menghinakan siapa Aceng tadi. Oleh karena apa? Dia korban. Dia sebenarnya korban dari pengalaman hidup ini. Ada orang bahkan ngomong pada saya itu kalimat seperti ini. Pak Yakub, gitu ya. Mana mungkin kerja di Indonesia ini kalau tidak nyuap? Oh ya, saya baru-baru ini di Surabaya ketemu seorang bos. Nah, bos besar ini punya tambang batu bara di luar Jawa. Lalu dia ngomong sama saya karena ngajak saya makan. Lalu dia setir mobil sambil ngomong. Tak bisa Pak. Gitu. Karena apa? Ada beberapa orang mulai ditangkap oleh KPK. Lalu dia cerita, saya itu keluarkan sampai 9M. Nah sekarang sudah produksi batu bara ini. Itu pun setiap kali bawa 1 truk, 2 truk itu selalu lewat kampung itu dicegat. Sama orang-orang kampung dimintain jatahnya. Kadang-kadang bisa sampai 10, 12, 13 kampung dilewati. Semuanya minta. Wes tidak bisa Pak. Di Indonesia kalau enggak nyuap enggak bisa. Saya sampai diem aja dan kemudian saya ngomong pelan-pelan. Pak, masa sih gitu loh. You tuh enggak tahu apa yang terjadi dengan, misalnya saya sebutkan aja ketua daripada Walupi. Ya, Siti Hartati Murdaya. Masa you enggak tahu? Dia melakukan suatu yang tanda petik itu menjadi tanda petik budaya, ya kan? Struktural, jadi dosa yang sudah menjadi membudaya. Dia kalau tidak ngasih kepada Bupati Buwol itu dari Sulawesi, tidak mungkin keluar. Tapi masakan sih, you sampai ditangkap dulu baru kapok. Masakan sih saya mengatakan, you udah mengerti yang sedang dikatakan oleh Ihsan Dahlan ini. Mengenai bahwa BUMN dari negara ini terus selalu ada orang yang minta ini, minta itu dari DPR ini.
Masa sih tidak mendengar apa yang dikatakan di Poalam gitu. Mengenai kong kali kong. Dan semuanya ini akan nanti satu demi satu kena. Dan nanti sampai kamu itu ketangkap, ya kan? Kemudian diadili di KPK, baru kamu kapok. Saya mengatakan ini. Nah, kenapa ada keberanian seperti ini? Meskipun dia orang Kristen yang baik, saudara, tapi dia mempunyai bakat seperti ini. That instinct. Sehingga dia tidak takut untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Pokoknya sebelum ketangkap. Ya ini. Ini merata, saudara. Jadi dia sebagai orang Kristen, kenapa hati nuraninya itu kok tidak kuat? Sampai dia ngomong, ya mana bisa kerja? Saya mengatakan kepada dia, kalau pekerjaan itu membuat kamu berdosa, pasti bukan pekerjaan yang Tuhan mau kamu lakukan. Lalu ngapain dong? Saya sampai bilang, masa sih Tuhan itu tidak punya akal, tidak punya wisdom, memberikan kepada kamu itu ide-ide. Sampai saya cuma ceplus-ceplus ngomong seadanya aja. Saya mengatakan, minggu yang lalu gitu ya, saya makan di restoran yang aneh Pak, di Jakarta. Ini saya tidak tahu Semarang ada enggak. Namanya The Cost. Saya makan itu, yang melayani datang deketin saya ngomong, lihat saya agak tuek gini lalu ngomong, Pak bawa KTP enggak? Saya mengatakan untuk apa? Loh kalau Bapak 60 tahun bayarin 40 tahun, 40%. Kalau Bapak 70 tahun bayarin 30%. Bapak 80 tahun bayar 20%. Saya mengatakan saya sudah murah, masih minta dipotong. Saya tidak mau seperti itu. Saya nanti tidak bisa, kalau orang Jawa mengatakan, tidak kolu aku makan. Saya oke-oke aja, saya bayar 100%. Karena apa? Saya lihat, wah murah sekali dan enak. Saya biaran, kami itu pesan 4 macam itu, kalau saya makan di barangkali Ahyat gitu, 1,5 juta. Tapi di situ makan cuma 85.000, masih minta potongan lagi. Waduh, saya bukan orang dan tidak tahu isin kayak gitu. Itu loh. Saya cuma ngomong begitu. Tapi bagi saya, The Cost ini lihai. Makanya yang mendirikan itu PT-nya itu pendekar bodoh katanya. Tapi pendekar bodoh tapi pinter dia. Dan di Jakarta itu ada satu toko juga aneh sekali saya mengatakan. Toko itu buka 24 jam. Saya pada suatu hari ketika sama istri saya belanja sayur, itu toko itu jual lipstik, jual hairspray, jual roti, jual baju, jual apa saja. Tapi sayur-sayur jual. Jadi toko itu seperti gudang aneh begitu. Namanya toko tomat. Saya sampai heran sekali. Ya apa sih ada orang kok bikin toko kayak gini itu. Lalu istri saya ngomong, kamu tuh ketinggalan zaman tahu enggak? Itu lalu dia nyebut sarwa mahasiswi kami. Toko ini kalau jam 9-10 malam uyu-uyuan penuh orang. Ngapain? Mereka rebutan sayur yang baru fresh dari desa. Oh, kok punya ide ya? Saya pikir pinter juga dia itu. Jadi toko tidak menarik, tidak sesuai dengan selera dari orang buka etalase itu. Tidak ada itunya. Tapi itu lakunya bukan main. Masa sih Tuhan itu tidak kasih ide-ide yang baik? Nah tapi saudara, kalau saudara mau tahu apa sih yang terjadi di dalam jiwa kita? Termasuk majelis-majelis gereja yang top-top itu. Banyak sekali mempunyai that instinct. Dan dia tidak merasa guilty loh. Melakukan pekerjaan, semuanya nyuap. Nah, saudara bayangin. Dan gereja juga tidak bisa apa-apa. Ini disintegrated life dari kecil. Oleh karena apa? Dia punya mistrust. Nah kalau fixationnya naik lagi di sini, ini usia 2-3 tahun, mestinya seorang anak sudah bisa mengembangkan sense of autonomy. 2-3 tahun. Itu artinya anak itu mulai bisa jalan, sedang exploring dunianya. Dia pegang ini, pegang itu, pengen tahu ini, gitu loh. Tapi kalau orang tuanya apa-apa tidak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa dimarahin, ya yang berkembang itu justru jiwa yang down. Ragu-ragu. Apa ini? Jadi ini kan hidup manusia, bagaimana berelasi begitu loh. Nah sekarang kalau 2-3 tahun,
sudah terbentuk DAP, anak ini mempunyai bekal, meskipun potensinya pinter, sebagian besar tidak akan bisa dia pakai. Meskipun notanya pinter, emosi ragu-ragunya itu sudah terus-menerus menguasai. Nah, ini apa sih? Otonomi. Jadi anak usia 2-3 tahun itu belum mengerti fungsi benda, saudara. Sehingga meskipun dikasih akan mainannya bagus-bagus, belum tentu dia tertarik. Dia mungkin tertarik cuma 5 menit. Habis itu dia lebih tertarik kacamata mamahnya, ballpoint papahnya, gitu. Dan dia tidak tahu untuk apa. Pokoknya pegang aja. Kadang-kadang masukkan kuping, kadang sogok-sogok akan tempat listrik. Tak ngerti dia. Pokoknya dia pegang. Itu adalah dia sedang mengembangkan sense of autonomy. Sehingga dia ini bekal yang penting sekali untuk nantinya menjadi manusia mandiri yang bisa inisiatif, bisa kreatif, ya kan? Bisa produktif. Nantinya itu bisa punya self confidence, percaya kemampuannya sendiri dan mau coba. Nah ini, percaya kemampuannya sendiri dan mau coba. Itu terbentuknya pada usia 2-3 tahun. Tapi kalau orang tuanya itu tidak mengerti ini dan tidak peduli, apa-apa dilarang, dia itu tidak bisa mengembangkan itu. Dan akibatnya, dia menjadi pribadi apa? Death instinct lagi munculin. Ya, unsur kematian. Meskipun usianya sudah 30 tahun. Meskipun dia adalah orang yang tanda petik sebetulnya pintar sekali, IQ-nya 140, gitu ya. Tapi hidupnya itu selalu tergantung orang lain. Dia kasih modal 3-4 M, entek terus. Oleh karena apa? Dia tidak memakai itu sebagai sesuatu potensi yang memang dia itu kenali, hargai, sukai untuk kembangkan. Jadi potensi itu cuma ada di dalam otaknya. Emosinya lebih kuat menjebak dia. Sehingga dia selalu tidak percaya akan kemampuannya. Nah ini seperti itu. Lah mau diapain? Ya saudara. Jadi ini kalau diteruskan, ini waduh kompleks sekali. Kita itu fixationnya di mana? Fixationnya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah sekarang fixation itu kadang-kadang itu manifestasinya 1001 macam. Ya perasaan ragu-ragu, perasaan gelisah. Kadang-kadang anak tidak mengerti. Nanti pada masa pra remaja dia sudah mulai ngapain? Kesepian. Tidak mengerti, tangannya mulai pegang alat kelaminnya. Mulai masturbate dia. Mulai onani dia. Nah, pada masa pra remaja sudah mulai seperti itu. Sehingga sekarang itu menjadi suatu kebutuhan untuk pengganti daripada kegelisahannya. Jadi menjadi kebutuhan seks. Sehingga ngapain? Pikirannya terus ke seks. Nah saudara, sehingga nanti kalau dia menikah meskipun istrinya sangat cantik dan baik dan setia, selalu kurang. Dia butuh yang lain. Dia butuh coba yang baru. Dia ingin merasakan yang lain. Terus begitu pikirannya. Jadi bagaimana begitu? Ini seks ini sudah menjadi sesuatu addiction. Suatu kecanduan. Kebutuhan yang tidak bisa ditolak lagi. Jadi ini death instinct itu 1001 macam bentuknya. Jadi tadi kita berbicara mengenai soal mengenai consciousness. Di dalam kesadaran pun sebetulnya kita itu langsung begitu sudah mempunyai beberapa death instinct itu. Saudara tidak berdaya. Sehingga meskipun sudah dengar firman Tuhan yang baik-baik seperti tadi, orang yang sexual addicted, dia tidak mampu untuk melepaskan dirinya. Meskipun dia tahu jangan berzina, tapi pada saat dia kosong langsung sudah muncul fantasi dan kebutuhan itu sudah luar biasa sekali. Mau lari kemana? Begitu loh. Nah inilah sehingga ngapain? Meskipun dapat kuliah itu puluhan tahun, bocah. KKR maju ke depan, haleluya, keluar ya gitu lagi. Oleh karena ini jiwanya, saudara. Sehingga lalu bagaimana dia? Nah ini persoalan yang kita bicarakan dengan disintegrated. Jadi manusia itu sudah pecah. Apalagi kita bicara area yang kita sebut pre-consciousness. Jadi pada saat saya ngomong begini, ya kan, saya sadar. Kesadaran pun
itu tidak membuat saya bebas daripada apa yang tidak baik. Saya itu tetap menyimpan hal-hal tertentu yang tidak baik. Nah, nanti pada saat-saat tertentu itu kemudian saya membutuhkan pemenuhan daripada hal tersebut. Nah, sekarang di dalam area pre-consciousness. Itu artinya pada saat saya ngomong sekarang ini pun saya punya area-area yang saya itu setengah sadari. Saya ada dalam otak saya. Tapi saya sedang tidak pakai. Nah, itu namanya pre-conscious. Saya sedang tidak pakai. Saya ada di sini. Nah, ini saya sebutkan ada istilah dari seorang bernama Michael Polanyi. Itu menulis buku namanya Tacit Dimension. Nah, tacit itu artinya unspoken. Yang tidak terucapkan. Jadi dimensi yang tidak terucapkan. Nah, Michael Polanyi mengatakan, we know more than what we can tell. Kita sebetulnya tahu lebih daripada apa yang kita bisa katakan. Gitu. Tapi tersimpan. Nah, saudara bayangkan aja. Saya melihat itu, saya sudah melayani akan kasus-kasus daripada suami istri ini lebih dari 30 tahun. Saudara. Dan sekarang ini saya setiap Jumat dari pagi sampai sore khusus hanya untuk konseling di Lipo Karawaci. Karena kami mendirikan konseling center yang cukup besar di sana. Oke. Saya mulai melihat tingkah laku manusia itu luar biasa sekali ya. Misalnya aja dalam soal pengampunan. Manusia itu egoisnya luar biasa. Ya kan? Sebetulnya yang menjadi masalah pengampunan, tidak bisa mengampuni itu seringkali justru tidak bisa mengampuni orang yang tidak salah. Aneh ya? Bukan tidak bisa mengampuni orang yang salah, tidak salah. Banyak suami tidak bisa mengampuni istrinya oleh karena apa? Sejak punya anak yang kedua, istrinya berubah tidak cantik, tidak seksi seperti dulu lagi. Sehingga dia merasa punya hak untuk bisa melirik, memuaskan akan matanya memandangi perempuan lain. Kenapa? Habis kamu tidak cantik seperti dulu. Nah, ini kan perempuan ini kan tidak salah. Dia kan tidak bisa membuat dirinya itu selalu memuaskan akan mata dari suaminya. Kan tidak bisa. Banyak suami yang seperti itu. Sehingga seolah-olah meskipun unspoken, sebetulnya dia mau mengatakan, aku tidak bisa memaafkan engkau. Oleh karena engkau tidak lagi memuaskan akan selera mataku. Sehingga aku itu bisa melirik kepada perempuan lain. Ya. Bahkan ada orang-orang tua yang tidak bisa mengampuni anaknya. Kenapa? Habis kamu lahir cacat. Sehingga sama usia 6, 7, 8 tahun. Tidak pernah dipeluk, tidak pernah digendong, tidak pernah diciumin. Kenapa? Dia cacat. Keluar ileri. Aku tidak pernah bisa mengampuni. Tapi tidak dikatakan, saudara-saudara. Ini di dalam tingkah laku. Ini yang dinamakan aku tahu. Sebetulnya aku tahu. Tapi aku tidak akan katakan. Ini yang disebutkan sebagai dimensi tacit, unspoken. Nah, saudara. Ini ribuan bagian seperti ini kalau mau diceritakan, saudara. Jadi manusia itu sebetulnya menyimpan banyak sekali. Waduh, sampah-sampah. Ya, pikiran elek, kotor, jahat itu di dalam. Tapi aku tidak katakan. Aku simpan aja. Aku ada di sini. Nah, ini persoalannya. Dan inilah yang sebetulnya itu si pemazmur ini sampai putus asa. Oleh karena apa? Tuhan, bagaimana aku bisa membebaskan diriku? Oleh karena ini sudah hadir, ini sudah menjadi suatu realita. Tiba-tiba muncul, aku ingat, aku eling, aku pikirannya elek, aku jahat, aku apa? Aku tidak berdaya, Tuhan. Apalagi dimensi yang terakhir ini, unconsciousness. Ini dimensi yang lebih dahsyat lagi oleh karena kita tidak tahu. Ini sudah terkubur sama seperti tadi pada saat kita bicara mengenai dead instinct tadi. Yang ada itu hanya saya sebagai korban dari kedua orang tua saya. Yang mengakibatkan jiwa saya ini restless, gelisah. Dan saya tidak tahu lagi apa itu. Tetapi sekarang wujudnya sudah di dalam bentuk saya kalau kerja itu gila-gilaan.
Saya tidak kenal cukup. Saya terus ingin. Apa yang saya inginkan, aku tidak pernah bisa tahan. Nah, yang aku tahu itu hanya aku gelisah. Aku tidak tahu dulu peristiwanya kenapa. Makanya itu disebutkan sebagai unspoken. Saudara, dalam satu buku saya ceritakan ya. Ini orang-orang Kristen itu seperti ini. Seringkali. Ini cerita mengenai pasangan suami istri. Sebetulnya yang laki dari keluarga kaya sekali. Mark dan Cindy. Nah, mereka sedang menanti kelahiran anaknya yang pertama. Tapi hasil tes lab, itu dokter itu sebetulnya itu khawatir. Cuma mengatakan gitu ya. Kita patut berdoa. Oleh karena ada tanda-tanda kok kurang bagus. Wah, mereka sudah. Nah, secara conscious sadar sekali. Mereka bergumul dalam imannya. Mereka meminta kepada Tuhan. Mereka meyakinkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mendengar doa. Tuhan tidak akan mengabaikan anak-anaknya. Secara conscious. Tetapi secara pre-conscious ada ketakutan. Aku minta. Tapi juga ada contoh nih, banyak yang tidak dikabulkan. Aku mengharapkan Tuhan menjauhkan aku daripada nanti anak lahir cacat. Tapi pre-conscious mengatakan, tapi ada contohnya juga. Anak Tuhan pun kadang-kadang itu anaknya cacat. Ragu-ragu dia. Oke? Nah, sekarang ceritanya Mark ini sudah bawa istrinya Cindy masuk di rumah sakit oleh karena segera akan deliver babynya. Nah, pada saat sudah keluar bayinya itu sama dokter dan suster dibawa ke kamar sebelahnya. Oleh dibersihkan gitu. Mereka berdua berpegangan doa gitu. Dan mereka itu minta kepada Tuhan, ini Tuhan tolonglah. Kalau boleh ya anak ini lahir sehat. Tapi kemudian dokter masuk itu wajahnya kurang enak. Langsung tahu Mark sama Cindy ini. Dokter mengatakan, well, Tuhan memberikan kepadamu a Down syndrome baby. Satu anak yang Down syndrome. Lalu mereka nangis, Cindy. Tapi Mark menghibur, menguatkan. Ingat firman, ingat kata-kata pendeta, ingat khotbah, ingat akan macam-macam baik. Sampai kepada suatu kesimpulan. Tuhan, apapun yang terjadi. Apapun yang pada anak yang kau berikan kepadaku. Pasti itu yang terbaik. Nah, aku akan mengucap syukur. Nah, ketika kemudian sudah sampai kepada poin itu ya. Lalu suster itu kebetulan masuk bawa anaknya supaya sudah bersih untuk disusuin. Nah, kemudian Cindy sudah dengan kekuatan dari Tuhan itu pegang anak itu. Dan mengatakan, betul, aku bersyukur Tuhan. Oleh karena Engkau memberikanku berkat. Anak yang pertama itu Down syndrome. Yang akan menguatkan iman aku. Dan aku percaya anak ini akan mempunyai masa depan yang tetap baik. Puji Tuhan. Dari mulutnya ngomong ini. Oke? Udah. Jadi kalau kita katakan, yuk kalau tengok orang seperti ini, lalu dari mulutnya ngomong seperti itu, kesan yuk adalah, ini adalah orang beriman yang bagus sekali. Oke? Nah betul. Ketika itu Mark ngomong seperti itu, susternya yang membawa itu kaget. Masa dia tuh kok bersyukur gitu. Lalu suster mulai cerita kepada suster yang lain. Akibatnya, kemudian beberapa orang itu kemudian sampai datang khusus menengok. Dan kemudian Mark dan Cindy itu bersaksi. Apapun yang Tuhan berikan. Ini adalah anugerah Tuhan. Dan tidak pernah Tuhan itu salah. Sampai pemimpin rumah sakit itu kemudian minta. Sebelum pulang, Mark bagaimana kalau memberi kesaksian di chapel pagi dari rumah sakit itu. Nah, Mark sanggup. Dengan bawa bayinya bersama Cindy itu, kemudian Mark kasih kesaksian. Pada saat itu dia kemudian digerakkan Roh Kudus untuk ngapain? Untuk men-challenge siapa yang mau terima Tuhan Yesus. 9 orang angkat tangan. Wah, berkat awal.
dengan kehadiran anak yang Down syndrome. Bagus ya? Saya setuju, bagus. Iman Kristen begitu. Oke? Ini, conscious, pre-conscious. Tapi pulang ke rumah, pre-conscious ini mulai muncul lagi. Ya kan? Pertanyaan, kenapa Tuhan Engkau tidak menjawab doaku? Kenapa Engkau memberikan kepadaku itu anak Down syndrome? Muncul lagi. Di rumah nangis. Meskipun dia bersaksi mengatakan yang baik-baik, hatinya pedih. Tidak bisa terima dia. Dia menangis. Dia merasa dirinya itu seolah-olah tidak dicintai Tuhan. Meskipun dari mulutnya. Nah, pada suatu hari, dia baca koran. Ternyata di New Orleans sana ada badai Katrina di Amerika itu. Wah, lebih dari 200 Roma itu hancur. Nah, kemudian ada sebuah berita itu yang ditulis oleh wartawan itu dari New York Times itu. Wah, itu banyak orang wartawan kan seringkali itu tidak Kristen nulis di sana. Lalu menulis judulnya itu suatu judul seperti itu, gitu ya. Jesus is our best friend. Tapi tanda tanya, gitu ya. Jesus, apakah Yesus sahabat yang baik? Lalu di bawahnya itu diceritakan adalah sepasang suami istri tua. Romanya itu kebanjiran, padahal istrinya sakit. Sehingga dia dengan doa terus panggil nama Yesus, panggil tolong. Ternyata air terus naik. Dia naik ke loteng, airnya naik terus. Dan kemudian ketahuan bahwa suaminya itu sampai angkat istrinya ke atas lemari. Dan istrinya meninggal. Suaminya itu masih hidup. Nah, dia yang ceritain. Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Doa supaya istriku diselamatkan. Where are you? Nah, ini pada saat membaca akan tulisan dari wartawan New York Times tadi, Mark dan Cindy tiba-tiba itu merasa dari alam unconsciousness-nya itu muncul persetujuan. Yang tadinya itu dia cuma gelisah-gelisah, gitu ya. Wah, kenapa sih Tuhan kok memberi aku, ya kan? Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Sekarang, Tuhan, apa Engkau betul ada? Tuhan, apa Engkau mencintai aku? Apa ini, saudara? Jadi saudara-saudara jangan selalu kalau melihat orang Kristen sedang bersaksi, antara tiga hal ini integrit, utuh. Bentar. Lalu apa salahnya? Ini realita hidup. Apa lalu kita katakan mereka bukan orang beriman? Mereka orang beriman. Tetapi ada sisi-sisi persis seperti pemazmur ini. Yang tetap mengatakan, Tuhan bebaskan aku dari dosa yang aku tidak sadari. Sudah hadir. Aku tidak ngerti bagaimana buangnya. Aku meragukan Engkau. Aku ingin marah. Aku kecewa kepadamu. Aku mengajukan pertanyaan yang tidak pantas. Engkau ada apa enggak? Engkau mendengar doa apa enggak? Engkau betul mencintai aku apa enggak? Nah, Tuhan ampuni aku dari dosa yang aku tidak sadari. Jadi saudara, hidup ini sebetulnya menjadi realita seperti ini. Nah, makanya saya ingin kita itu pikirkan selanjutnya. Di tempat lain saya juga sering cerita mengenai life structure. Jadi saudara, kita itu tadi sudah bicara mengenai dead instinct. Di dalam area psikososial ada dead instinct-nya, ya kan? Nanti di area kognitif, waduh ini lain lagi. Kognitif itu adalah bagaimana otakmu itu berpikir. Jadi kalau otakmu berpikirnya itu level yang paling sederhana, itu namanya knowledge. Tapi kalau otakmu lebih pintar, kamu itu berpikirnya komprehensif. Kalau otakmu itu lebih pintar lagi,
Kamu berpikirnya itu level application dan seterusnya sampai evaluation. Apa ini? Ya, kalau knowledge, kamu baca Alkitab itu sebagian besar Alkitab kamu lewati, tertarik pun enggak. Kamu mau pikir pun enggak. Kamu hanya tertarik kepada kamu yang kamu sukai. Kamu hanya mau mikir hal yang kamu sukai, yang familiar. Tapi yang lain kamu akan lewati. Jadi kalau otakmu kerjanya kayak gitu, Roh Kudus mau kerja bagaimanapun juga, sebetulnya cuma 1/20 dari otakmu itu yang terisi. Yang lain enggak. Bagaimana ini? Jadi ini otak. Saudara tidak bisa mengatakan semua orang harus percaya yang sama dong. Oleh karena apa? Kemampuan otakmu beda-beda. Karena kalau levelnya komprehensif, otak itu sudah mulai mengajukan pertanyaan yang Alkitab tidak ada. Tuhan kenapa sih? Milih orang, ya kan? 12 semuanya laki, kenapa tidak ada yang perempuan? Nah, kenapa sih Tuhan meskipun maha tahu, tetap memilih Yudas yang bakal mengkhianati kamu? Kenapa? Kenapa? Pertanyaan kenapa itu bisa puluhan bagi otak saudara yang sudah level komprehensif. Nah, berarti mulai pinter dia. Tapi kalau otak saudara itu cuma knowledge, sebagian firman Tuhan tidak berguna untuk saudara. Saudara tertarik pun tidak. Kalau komprehensif, saudara mulai bergumul gitu, mengajukan pertanyaan. Nah, nanti kalau otak saudara application, ini lebih tinggi lagi. Saudara mulai tidak terima sama Tuhan. Iya. Saudara mulai bergumul dengan dia. Tuhan katanya engkau mengasihi. Masa sih? Kasihmu kepada Daud sama dengan kasihmu kepada Saul? Aku rasa beda Tuhan. Kenapa kamu beda-bedakan kasihmu? Saul tidak salah banyak loh Tuhan. Kenapa engkau membuang dan tidak pernah lagi mau mempedulikan dia? Daud ini orang seperti apa? Bukan cuma dia berbuat dosa 1 kali sampai dia sengaja berzina, membunuh. Wah, tapi engkau juga kasih. Bagaimana sih aplikasinya kok jadi kayak gitu sih Tuhan? Jadi kamu pilih kasih dong. Nah, pertanyaan itu mulai muncul, tidak terima. Kenapa engkau mengatakan aku mencintai Yakub dan membenci Esau? Masa sih Tuhan kamu kayak gitu? Nah, kenapa kepada orang Parisi seolah-olah engkau terus ada attacking kepada dia? Tapi kepada anak-anak yang lain engkau begitu baik. Kenapa begitu? Kenapa? Nah, ini aplikasinya ini. Kepada orang yang seperti Centurion itu, engkau memuji dia. Tapi kepada seorang Sirofinikian, engkau mengatakan, masa sih roti yang perlu diberikan anak, diberikan anjing? Waduh, kenapa sih engkau mengatakan begitu? Apa tidak menghina Tuhan? Kenapa? Nah, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu otak saudara sudah mulai sekarang itu dipakai dengan sungguh-sungguh untuk memahami kebenaran firman. Sehingga saudara mulai bergumul dengan Tuhan. Saudara mulai mencari sebetulnya Tuhan maunya apa? Siapa dia? Apa pikirannya? Bagaimana aku mengimani dia yang seperti ini? Nah, ini berarti saudara levelnya sudah mulai bagus. Apalagi kalau analytical, synthetical. Waduh, kompleks sekali. Di mana saudara mulai itu bisa menganalisa setiap detail. Masa sih kalau engkau itu mengatakan mengasihi, masa orang Buddha tidak mengerti arti kasih? Bukankah dalam 1 Korintus pasal 13, kasih pun juga sabar, kasih pun murah hati. Masa orang Buddha tidak ngerti? Loh. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ngerti. 1 titik pun mereka tidak ngerti. Semua orang beragama. Oleh karena apa? Oleh karena 1 Korintus pasal 13 itu berbicara mengenai suatu realita. Di mana sampai dikatakan ada orang saking baiknya. Sampai ngapain? Ya sampai dia itu bisa mencintai orang sampai rela mati dibakar bagi orang lain itu. Tapi tanpa mengasihi atau mengenal kasih Allah dalam Kristus. Perbuatannya itu cuma gong yang berbunyi, genta gemerincingan. Di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Jadi ada orang memang lahir baik. Nah ini persoalannya, analytical. Sehingga dia itu tidak banyak diracuni oleh dead instinct tadi. Sehingga sama seperti Mahatma Gandhi dan beberapa orang baik-baik.
Tanpa Kristus, tanpa Allah pun sudah baik. Tapi kebaikan yang seperti itu dinilai oleh Tuhan itu hanya gong yang berbunyi. Genta gemerincingan. Loh bagaimana? Jadi kalau Tuhan mengatakan sabar, orang level analytical ini tahu. Itu orang Buddhis, orang Islam kenal pun tidak. Karena kesabaran ini adalah kesabaran inkarnasi dari kasih Kristus. Yang sudah mewujudkan diri di dalam tingkah laku kesabaran manusia. Tapi ini bukan kesabaran jadi orang lain yang di luar Kristus. Oleh karena apa? Ini adalah buah roh. Nah, jikalau ini bukan buah roh, kebaikan kesabaran pun itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Jadi ini kalau kita pikirkan mengenai level-level seperti ini, itu kita tahu kamu itu level berapa. Ya kan? Di dalam psikososial tadi berapa yang hilang, yang fixation. Lalu di dalam kognitif kamu tuh level berapa? Di dalam moral kamu juga fasenya di mana? Di dalam spiritual, waduh ini menjadi kompleks. Gabungan dari 6 inilah diri kita. Jadi kamu tuh levelnya di mana ini? Ya kan? Nah inilah yang menyebabkan kita mulai mengerti sebenarnya. Meskipun saudara menerimakan firman yang sama, wadahnya saudara dan saya itu masing-masing beda. Sehingga menampungnya lain-lain. Makanya jangan heran di dalam Matius pasal 13, Yesus mengatakan ada orang mendengarkan firman, tapi ya persis seperti tanah di pinggir jalan. Begitu dengar, belum sampai dia keluar sudah hilang, sudah lupa. Ada orang mendengarkan firman, persis seperti tanah yang berbatu-batu. Dia menerima sebentar senang. Ya kan? Tapi di jalan begitu jalannya macet. Waduh langsung sudah mulai mengumpat-umpat lagi. Marah-marah sama orang. Kenapa? Ya firman sudah hilang lagi. Persis seperti firman mau tumbuh. Kena sengatan matahari menjadi layu. Ada orang yang mendengarkan firman. Seperti tanah yang subur tapi berduri dan bersemak. Apa itu? Ya mendengarkan firman, senang sekali. Sampai barangkali di mobilnya aja ada kaset rohani, lagu-lagu rohani. Dia menikmati firman. Tapi pada saat yang sama juga menikmati pornografi, film blue, ada yang begitu. Jadi dua hal ini bareng-bareng hadir. Nah ya apa ini? Nah dari Tuhan Yesus kan sudah pernah menyinggung kalimat-kalimat seperti ini. Jadi jangan mengatakan semua orang itu sama dong. Oleh karena apa? Ternyata soilnya, tanahnya beda-beda. Nah ini yang sebenarnya Tuhan mau katakan. Nah, sehingga sekarang itu kita sampai kepada bagian kita bicarakan. Jadi kalau kita mau pikirkan dengan sungguh-sungguh, Alkitab ini ternyata menyaksikan mengenai anak-anak Tuhan yang top yang saya catat di sana. Yang ternyata juga bukan cuma jatuh bangun dalam dosa, tetapi pada area-area tertentu macet. Yang pertama, Abraham. Saudara Abraham ini bapak orang beriman, ya kan? Tapi coba lihat aja. Kalau saudara membaca misalnya aja Kejadian pasal 17. Apa itu? Abraham sudah ngambil istri lagi, namanya apa itu Hagar. Sudah punya anak Ismail, sekarang itu sudah mulai menjelang pra-remaja. Pada masa seperti itu, tiba-tiba Tuhan yang sudah lama tidak ngomong, tiba-tiba datang lagi sama Abraham. Lalu ngomong apa? Abraham, tahun depan Sarah akan punya anak. Lalu Kejadian 17 mencatat apa? Maka tertawalah Abraham. Mentertawakan siapa? Tuhan. Kenapa? Tuhan, aku sudah tua. Sudah puluhan tahun istriku sudah tidak datang bulan. Sudah berhenti haid dia. Tertawa dia. Tapi bukan cuma itu. Dia ngomong kalimat yang tidak baik. Apa yang dia omongkan? Alangkah baiknya kalau Ismail saja. Berarti ngapain? Tidak perlu anak yang kedua. Ini omongan Abraham. Jadi dia sudah terlalu cinta Ismail. Sehingga ngapain? Alangkah baiknya kalau Ismail saja. Tuhan mengatakan tidak.
Dari Sarah kamu akan punya anak laki-laki. Lalu yang dilakukan Tuhan ngapain? Tuhan membangkitkan birahi dari Abraham. Dan Sarah yang sudah tua-tua ini akhirnya hubungan seks lagi, akhirnya punya anak. Ya toh? Tapi setelah membacakan kitab Kejadian atau yang lain, itu harus berurutan. Kejadian 17, 18, 19, 20. Apa isinya? Sampai 25. Isinya apa? Sarah sudah meninggal. Sudah tua sekali Abraham. Tapi kita mencatat sesuatu hal. Abraham mengambil istri lagi. Namanya siapa? Ketura. Dari Ketura punya banyak anak. Jadi ini mau ngomong apa? Pada saat Tuhan di dalam Kejadian 17 membangkitkan birahi. Allah membangkitkan birahi Abraham. Abraham kebablasan. Ya enggak percaya. Ada dalam Alkitab ini. Ini adalah bapak orang percaya loh. Yang mentertawakan Tuhan. Karena merasa dirinya terlalu tua untuk punya anak lagi. Begitu Tuhan kasih birahi. Kebablasan. Sekarang pada masa tua banget. Masih ngambil lagi Ketura. Dan punya kira-kira 6 anak dari Ketura. Bayangin. Jadi yuk jangan melihat Alkitab itu. Wah semua orang beriman itu sempurna. Waduh. Ini disintegrated life. Bagaimana dengan Musa? Musa ini hebat. Orang yang hebat. Oleh karena apa? Dipilih Tuhan. Orang ini dididik di istana Firaun. Berapa lama Tuhan mendidik Musa? 40 tahun di padang gurun. Setelah itu 40 tahun lagi. Iya, dibiarkan 40 tahun sampai dia Tuhan memanggil lagi. Setelah itu mulai menuntun Israel itu sampai 40 tahun. Setelah membaca Alkitab Bilangan pasal 12, ngapain? Pada suatu hari Musa itu tidak bijaksana. Tapi Tuhan tidak menyalahkan. Karena istrinya sudah meninggal dunia. Lalu Musa mengambil istri baru. Tapi bukan orang Israel. Orang Kushi. Ini budak-budak yang ikut Israel keluar dari Mesir. Kemungkinan ini orang kulit hitam. Bayangin saudara. Kalau ada pendeta gereja yang besar itu. Istrinya mati gitu. Lalu dia ngambil babunya ya apa? Wah seluruh gereja bubar saudara. Iya, meskipun sama-sama orang Kristen. Tapi ingat. Tapi Tuhan mengatakan, Musa, manusia yang lemah lembut hatinya. Karena Tuhan sudah menolong dia 80 tahun sampai dia menjadi lemah lembut. Tidak marah, ditekan. Waduh baik. Tapi membaca Bilangan 12 jangan mandek dong. Saudara membaca juga Bilangan 20. Apa ini? Oh ternyata Musa. Pada suatu hari orang Israel bersungut-sungut lagi. Karena apa? Tidak ada air. Tapi kali ini mereka menghujat Tuhan. Sampai mereka ngomong apa? Emangnya Allah membawa kita itu ke padang gurun. Mau membinasakan kita di padang pasir ini. Kurang ajar. Musa mendengar tekan. Yang 80 tahun itu dia tuh sudah bisa menjadi sabar. Sekarang itu meledak lagi. Tuhan itu datang tetap dengan sabar ngomong sama Musa. Musa, dengar keluh kesah dari umatku ini. Ayo bawa tongkatmu pergi ke gunung itu. Katakan kepada gunung itu supaya keluar air. Aku akan memberi minum kepada umatku. Tapi Musa ini sudah seperti apa? Seperti gunung Merapi yang jeblok gitu saudara. Dia keluar, dia lupa bawa tongkatnya. Ya kan? Dia lupa mengat Tuhan untuk cuma ngomong. Dia ngapain kepada gunung itu? Dia gebukin gunung itu. Wah! Barangkali dengan amarah yang luar biasa. Tapi tetap Tuhan berkasihan sehingga gunung itu keluar airnya. Tapi Tuhan ngomong apa? Kamu sudah menghina kesucianku. Di hadapan umatku. Kamu tidak boleh masuk tanah Kanaan. Nangis Musa. Kenapa? Oleh karena dia yang membimbing ini.
Salah begitu aja dan Tuhan itu marahnya sampai luar biasa. Dianggap tidak ada ampun sama sekali. Sehingga kamu hanya boleh lihat saja di atas gunung. Umatku ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu suatu peristiwa mengharukan sekali. Saudara. Jadi Musa ini orang apa? Disintegrated juga. Nah, lalu sekarang pertanyaannya. Banyak orang Kristen berpikir sampai hari ini bisa diobatin dengan cara ini. Mitos. Mitos itu artinya sebetulnya itu asumsi seolah-olah benar. Ya itu apa? Ada 5 mitos. Kalau aku sudah lahir baru, merasa mencintai Tuhan Yesus, belajar firman sehingga mengenal Alkitab dengan benar, belajar teologia sehingga punya teologia yang benar, melayani dan pelayananku efektif, ya pasti hidupku diperbarui. Betul enggak? Ini yang dilakukan gereja loh. Sepanjang zaman. Betul? Tidak betul. Ini namanya mitos. Ini yang gereja lakukan. Tidak berhasil. Kenapa? Karena ini mitos. Ini asumsi. Lahir baru. Merasa mencintai Tuhan Yesus. Mengenal Alkitab dengan benar. Punya teologi yang bagus. Terlibat dengan pelayanan dan pelayanannya efektif. Hidupmu pasti diperbarui Tuhan. Betul? Tidak betul. Nah inilah yang sebetulnya Paulus itu heran. Setelah dia itu menyaksikan kehidupan Abraham, Musa. Kurang apa? Kurang apa? Kurang apa? Dia terus tanya. Apa ini? Kemudian dia itu mengatakan kalimat yang ada di sini. Nah tapi saya akan katakan dulu. Agustinus itu bapak gereja. Itu mengatakan orang percaya itu mendapat 4 macam anugerah. Anugerah yang pertama namanya prevenient grace. Anugerah untuk percaya. Lalu anugerah yang kedua cooperating grace. Anugerah bisa kerjasama dengan Roh Kudus. Sehingga membuahkan buah yang baik. Abraham, Musa, Daud, semuanya sudah mendapat prevenient grace. Sudah mendapat cooperating grace. Oke. Tapi anugerah yang ketiga, keempat ini kok mandek. Nah ini yang sebetulnya itu Paulus lihat. Anugerah yang ketiga ini sufficient grace. Ternyata belum ada. Apa ini? Anugerah untuk betul-betul mengalami bahwa apa yang Allah itu sudah kerjakan. Nah ini perhatikan nih. Cukup bagiku. Nah sekarang menjadi masalah itu. Beberapa waktu yang lalu ada, jadi menjelang Paskah itu ya, Paskah Jumat Agung. Seorang mahasiswa saya itu tanya sama saya, Pak, saya ini lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen Pak. Sekarang sudah mau selesai, mau jadi pendeta ini. Tapi jujur aja. Saya setiap kali ikut perjamuan kudus itu saya tidak ngerti gitu loh. Saya bisa jelaskan. Tapi ngapain sih perlu makan roti, minum anggur? Ngapain gitu loh. Nah dia jujur toh kepada saya. Saya mengatakan dalam hati haleluya ini. Cuma saya ngomong. Gitu ya. Jadi kamu tidak ngerti. Tidak mengalami apa-apa. Ya sudah. Sekarang saya mau tanya. Kira-kira peristiwa kebangkitan Yesus. Itu ada di dalam Alkitab bagian mana? Oh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya ada. Kira-kira menurut kamu, pada saat murid-murid bertemu Yesus yang bangkit itu, apa yang dialami? Mereka penuh sukacita apa? Oh, betul, penuh sukacita ya, betul. Gunanya apa? Bingung dia. Lihat di Alkitab, nggak ada gunanya. Sukacita tapi bocah. Apa ini? Mereka masih penakut.
Mereka kalau kebaktian itu masih pintunya dikunci-kunci. Kalau mereka kebaktian itu di katakombe itu apa? Kuburan bawah tanah. Bayangin. Jadi tidak ada perubahan. Lalu untuk apa Yesus bangkit? Tapi saya mengatakan, kamu baca Alkitab jangan mandek dong. Baca terus. Kisah Rasul-Rasul. Pasal 1, pasal 2. Apa sih? Tiba-tiba melihat murid kok berubah. Apa berubah? Pentakosta. Roh Kudus turun. Apa itu? Tidak ngerti dia. Masa kamu tidak ngerti gunanya Roh Kudus apa? Bingung dia. Roh Kudus itu menyatukan semua karya Allah. Semua kematian, kebangkitan Kristus itu diblesekin masukkan dalam tubuhmu. Sudah ngerti ya? Itulah karya Roh Kudus. Ini yang Agustinus itu ngomong apa? Implanted. Nah, implanted itu artinya ditanamkan di dalam dirimu. Ini yang sebetulnya disebutkan dalam sufficient grace ini. Paulus kan mengatakan, Efesus pasal yang pertama. Sejak aku mendengar mengenai imanmu. Sejak aku mendengar mengenai kasihmu. Lalu ngapain? Aku tidak pernah berhenti siang malam berdoa untukmu. Supaya ngapain? Mata rohanimu terbuka. Supaya kamu ngerti betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus. Yang sudah hadir di dalam tubuhmu. Masa tidak ngerti? Ini. Nah, tapi saya membaca tulisan dari Martin Luther. Yang tidak setuju pemakaian istilah dari Agustinus implanted. Ya kan? Martin Luther mengatakan imputed. Ini suatu istilah ini di bawah ini. Nih. Kenapa? Luther pintar sekali, saudara. Dia tahu Roh Kudus memasukkan semua ke dalam tubuh kita, tapi dibuat bertalian. Itu artinya imputed. Bareng. Bersama dengan apa? Dengan kehadiran dosamu. Aneh ya. Jadi sampai dia mengatakan dan istilah semper iustus et peccator. Itu istilah dari Luther. Enggak. Nah, ini di atas ini. Itu artinya apa? Semper itu artinya terus menerus. Aku ini terus menerus adalah Iustus. Orang yang sudah dibenarkan. Tapi pada saat yang sama. Pendosa yang tidak pernah berhenti berbuat dosa. Waduh. Jadi jangan saudara pikir. Ini tuh dengan sendirinya kalau Tuhan sudah menang dosa. Enggak. Aneh sekali ini. Luther mengatakan ini hadir bareng. Dipertalikan. Supaya ngapain? Supaya kamu itu bisa work out your salvation. Ayo, kamu izinkan kuasa kebangkitan Kristus itu. Wah, keluar. Menang. Sehingga dosamu itu betul-betul mengalami kematian. Nah, ini persoalannya di sana. Ini kalau kita kembali kepada soal tadi. Ini adalah masalah di sini. Jadi Paulus ini mandeknya di sufficient grace. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok mandek? Paulus mengatakan karena Taurat. Aneh ya. Saudara mau baca ya? Lihat dari Roma pasal 7. Roma pasal 7, ini saya ingin baca ini plus 1 Korintus pasal 15. Ini pikiran Paulus yang waduh bukan main bagusnya. Jadi di dalam Roma pasal yang ke-7, dia mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, perhatikan ayatnya yang ke-8. Tetapi dalam perintah Taurat itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati.
Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Taurat itu apa? Kamu kebaktian, Taurat. Kamu doa, Taurat. Kamu melayani, kamu mengabarkan Injil, kamu membayar korban, kamu itu, semua itu Taurat. Begitu Taurat hadir, dosa itu hidup. Aneh sekali. Paulus yang ngomong ini. Nah, makanya saudara mesti hati-hati dengan sungguh. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, Paulus menyimpulkan dengan kalimat yang bagus sekali. Sampai mengatakan ayatnya ke-55 dan 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya kan? Hai maut, di mana sengatmu? Ini kemenangan dari kebangkitan Kristus ini. Lalu dia katakan ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, apa ini? Saudara perhatikan di sini. Hukum Taurat dari mana? Itu firman Tuhan. Dan anak-anak Tuhan selalu mau menuruti hukum Taurat ini. Tetapi begitu hukum Taurat itu kamu turuti, menjadi sumber dosa. Kenapa? Oleh karena hukum Taurat pada saat kamu turuti, jiwamu pendosa ini merasa itu sudah menjadi sumber kepuasan. Lah, saudara tidak tahu ya? Perhatikan aja. Seperti misalnya di dalam Wahyu pasal yang kedua, jemaat yang terbaik di dunia itu adalah jemaat apa? Efesus. Efesus yang memuji Tuhan sendiri dan mengatakan dalam Wahyu 2, engkau kupuji karena engkau adalah jemaat yang tidak kenal lelah, sehingga dari kamu itu 1 jadi 7 jemaat. Kamu PI itu sampai hebat sekali. Kamu adalah jemaat yang kupuji oleh karena apa? Oleh karena engkau melatih seluruh jemaat, sehingga jemaat kenal teologi yang baik, sehingga tahu ajaran dari pendeta Nikolaus itu sesat, kamu tahu. Hebat. Aku memuji engkau karena engkau tidak kenal lelah. Oleh karena dari tempatmu engkau melatih orang-orang sehingga muncul pimpinan-pimpinan Kristen seperti Aquila, Priscilla, Timotius. Kamu hebat sekali. Aku juga memuji engkau karena engkau adalah jemaat yang tidak takut menderita untuk namaku. Tapi Yesus ngomong apa? Tapi engkau tidak mencintai aku lagi. Taurat begitu dilaksanakan menjebak. Kita mesti hati-hati. Begitu selama lain. Sehingga hubungan justru inti yang paling utama. Saudara sudah hilang. Nah, sehingga tidak menjadi sufficient grace. Seharusnya itu kemenangan salib Kristus, kebangkitannya sudah menjadi kecukupan daripada anugerah ini. Saudara mengalami itu. Sehingga saudara itu dibentuk menjadi efficient. Menjadi serupa dengan gambar Kristus. Tetapi anak-anak Tuhan mandeknya di sini tak. Cooperating terus. Ya ini mitos. Sehingga termasuk Abraham, Musa, mandeknya di sini. Paulus melihatnya ini tidak dialami. Nah, sehingga dia mengatakan sebabnya apa? Taurat. Pada saat kamu sudah mulai belajar untuk beragama, melayani, rajin PI, begitu saudara sudah mulai berhasil dalam PI, seringkali itu dosa itu justru hidup. Nah, kita mesti waspada. Bukannya lalu tidak boleh PI, tapi PI itu sendiri begitu menghasilkan, sulit sekali saudara bisa mematikan hidupnya dosa, kesombongan, kepuasan, ketidakbutuhan akan Tuhan, sehingga hubungan kamu dengan Tuhan Yesus kehilangan kasih ini loh. Ini yang seperti Paulus mau katakan di sana. Bagaimana menyelesaikannya? Ya tadi. Jadi saudara kita perlu sekali betul-betul itu work out. Kerjakan itu. Apa ini? Saudara ini merupakan sesuatu realita yang setiap kita itu harus sadari dari waktu ke waktu. Berarti harus kenal diri sendiri sampai saya tahu, waduh Tuhan saya orang kayak gini nih. Saya ada kecenderungan untuk ke arah ini. Saya punya kebutuhan yang liar, jahat. Saya punya kebutuhan pendosa. Itu bagaimana saya? Nah, ini harus kamu sadari sehingga ngapain? Kamu work out. Kerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan ini.
Saya pernah memberi ilustrasi itu kepada beberapa pertemuan. Ini mengenai realita yang saya lihat sendiri dari satu keluarga. Jadi ada satu keluarga punya anak laki-laki yang mau lulus dari SMA, kemudian anak itu ngomong sama mamanya, "Ma, aku kalau lulus SMA aku minta motor ya." Mamanya mengatakan, "Ngapain kamu nanti tabrakan segala ngebut-ngebut, sudah enggak usah lah." Tapi terus-menerus dia membujuk akhirnya mamanya, "Ya sudah, pokoknya kamu janji enggak ngebut." "Ya enggak ngebut." Oke. Hari-hari pertama dia masih jalan makan motor dengan bagus. Minggu-minggu berikutnya lagi mulai ketularan teman-teman ngebut. Suatu hari ngebut betul, tabrakan dia. Kedua kakinya patah. Terpaksa ini ada bagian yang remuk diganti dengan pen dari metal. Kemudian itu digips, gantung dia kakinya. Tidak boleh gerak-gerak. Udah. Nah, setiap minggu di ronsen. Waduh, minggu ketiga ketika di ronsen itu, waduh, bagus sudah, urat-uratnya sudah semuanya nyambung dan bagus. Lalu dokter ngomong, jadi malam ini gipsnya kami buka. Jadi kamu tidur yang enak ya sekarang. Lalu besok mulai belajar jalan. Oh ya dok, betul dia. Pagi-pagi dibantu sama suster itu, dia mencoba itu pegangan gitu, turun dari tempat tidur. Setelah lebih dari 3 minggu dia tiduran. Begitu dia turun, napak kakinya ke lantai. Luar biasa sakitnya. Wah, sakit sekali. Akhirnya keluar keringat dingin. Tidak karu-karuan. Dia naik lagi tempat tidur. Mengatakan, udah tidak mau. Sakit. Dibujuk-bujuk sama susternya tetap tidak mau dia berusaha. Ya sudah. Malam hari dokternya datang tanya, ya apa itu pemuda itu sudah belajar jalan belum? Kepala suster mengatakan, ya itu. Katanya sakit, tidak mau belajar jalan. Lalu dokternya deketin pemuda ini. Nah, lu mau belajar jalan apa enggak ya terserah kamu. Cuma, you tidak mau belajar jalan. Sampai mati kamu tidur. Ditinggal pergi. Dia mikir-mikir. Sampai mati aku tidur. Jalan ini. Akhirnya ngapain? Sudahlah, panggil suster. Tolong bantu aku mau belajar jalan. Turunkan lagi kakinya. Waduh, sakitnya luar biasa sampai gemetar, sampai keluar keringat dingin. Wah, naik lagi, latihan lagi, naik lagi. Hari kedua itu sudah mulai berkurang sakitnya. Dia sudah mulai pegangan gitu. Hari kelima dia sudah dituntun 1 orang. Wah, masih sakit banget tapi dituntun. Hari ketujuh dia pakai krek. Sekarang sudah kemana-mana. Work out your salvation. Itu sulit sekali, saudara. Sakit sekali. Makanya selalu mandeknya di dalam tadi. Sufficient tadi tidak dialami. You menghadapi tubuh yang penuh dengan dosa, jiwa yang rusak seperti ini. Anugerah Tuhan yang dahsyat itu bukan hanya pikiran yang saudara setujui, akui, dan dari mulut saudara mengatakan aku percaya. Bukan itu. Itu harus menjadi realita yang kita alami. Kemenangan salib Kristus, kebangkitannya. Tapi untuk betul-betul work out, luar biasa sakitnya. Kadang-kadang kita tidak sanggup. Tapi itu adalah ajaran Injil. You mau mengatasi disintegrated life ini. Tidak ada jalannya. Mendengarkan khotbah, belajar teologi, ikut seminar sana silahkan. Semuanya itu cuma bernilai mitos. Jikalau saudara tidak betul-betul mengalami bagaimana mengalami kemenangan iman yang sesungguhnya. Workout. Jadi hidup ini seperti ini. Makanya sebenarnya yang saudara heran. Gereja itu penuh dengan kegiatan-kegiatan. Cuma sitok yang tidak ada. Tidak pernah gereja seluruh dunia melatih anggotanya berbuat baik. Tidak pernah. Tidak ada latihan berbuat baik. Luar biasa ya. Ya latihan aktif ada. Latihan mematikan dosa ini bagaimana? Tidak ada.
Jadi hanya dianjurkan, diingatkan, tidak ada latihannya. Makanya selalu cuma berputar-putar ya di dalam lingkaran yang sama terus. Sudah sampai Tuhan Yesus datang nanti kita ya gitu aja. Udah. Hopeless. Jadi kalau kita betul-betul tuh ingin mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Nah, kita harus berani untuk melangkah. Tapi kalau kita itu mau melangkah dan sakit, seharusnya itu didukung oleh semua anggota gereja yang lain. Saling mendukung, saling menguatkan, saling mengingatkan. Supaya apa? Kita itu tidak sendiri berjuangnya. Jadi integrated life ini adalah life yang aspek-aspeknya itu menyatu. Seluruh anggota tubuh itu menjadi senjata kebenaran akhirnya. Sama seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 6 ayat 12-14. Jadi bukan cuma pikiran ngerti, mulut setuju, dan aku melakukan kegiatan yang gereja itu ya lakukan. Itu kan cuma tingkah laku agamawi. Semua agama sama aja. Tapi kita justru menjadi berbeda. Karena apa? Karena kemenangan salib Kristus dan kebangkitannya. Dan sudah diberikan menjadi bagian daripada tubuh kita. Hadir di sini. Masa kita biarkan ini tuh hanya mengendap hadir toh. Ya tidak ada apa-apanya sudah. Makanya saudara bagaimana sih kita mempunyai kehidupan yang utuh? Ya kita harus pahami mengenai realita hidup kita yang tidak utuh dulu. Dan itu hanya bisa diatasi dengan 4 anugerah dari Tuhan tadi. Sufficient dan efficient. Itu yang penting sekali. Oke, sekarang siapa yang ada pertanyaan? Kalau ada. Tidak ada ya sudah. Ya toh. Saya juga senang. Siapa? Selamat malam Pendeta Yakub. Saya Amin. Sebenarnya saya sudah pernah mendengar Pak Yakub seminar ini 2 kali. Karena waktu saya dengar di Klasik Priangan. Yang menjadi pertanyaan adalah seringnya gereja melakukan banyak kegiatan. Namun survei gereja di Amerika pun yang dengan jemaat 75.000 orang pun juga mengejutkan bahwa dengan menambah kegiatan gereja tidak berarti membuat jemaat semakin dekat Tuhan, semakin care dengan sesama. Bahkan mereka mengatakan sebaiknya gereja bukan mega church, tetapi meta church. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh gereja agar jemaatnya betul bisa mencapai semakin dekat dengan Tuhan, semakin peduli sama, bahkan mempunyai hidup yang penuh dengan integrasi. Terima kasih Pak Yakub. Sebetulnya ini perlu keberanian untuk merombak sistem sebenarnya. Yang ini yang seringkali tidak ada. Jadi majelis dan hamba-hamba Tuhan itu seharusnya minta pimpinan Tuhan sehingga mendapatkan wisdom gitu ya. Bagaimana sih kita bisa merombak sistem yang sekarang ini sudah tidak efektif sebenarnya. Nah, saya percaya sekali sebenarnya sistem itu harus disederhanakan. Difokuskan kepada 2 atau 3 kegiatan aja dalam 1 minggu. Nah, sehingga hamba Tuhan dan sebagainya masalah mengenai bagaimana mereka itu berhubungan, bergaul dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh dialami. Tapi mengenal dan bergaul dengan Tuhan, kalau bukan sungguh-sungguh dialami, ya tidak ada perubahan. Oleh karena itulah yang sebetulnya membuat orang sebetulnya itu dipakai oleh Tuhan. Karena kalau dia abide, jadi kalau dia nempel seperti pokok anggur, carang anggur kepada pokoknya. Sebenarnya intinya selalu di sana. Bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan itu betul real, betul sungguh. Dan jangan sampai kita berpikir dengan kita bertingkah laku agama, hubungan dengan Tuhan itu sudah beres. Nah contohnya kan sudah banyak. Gitulah. Pimpinan daripada seluruh gereja Injili di Amerika aja sudah dipakai Tuhan dan begitu hebat. Oh ternyata ya kan, dosa perzinahan yang sangat memalukan sekali sampai dia ternyata itu menyimpan kekasih homo. Itu Ted Haggard namanya. Itu kan seperti itu. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang hebat, tidak mengubah orang. Jikalau hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak diutamakan.
Dan saya rasa perlu ada perombakan sistem. Cuma ya siapa yang berani? Ya harus majelis dan hamba Tuhan minta pimpinan Tuhan dulu sampai berani. Ya kan? Meskipun nanti gereja itu sudah menjadi besar, tapi kita itu coba fokus kepada bagaimana bergaul dengan Tuhan. Nah, baru nanti Tuhan akan menuntun. Selanjutnya melakukan apa? Begitu. Ada yang lain? Ya. Terima kasih Pak. Saya Chris. Bagaimana topik ini dikaitkan dengan perkataan Yesus di Yohanes 8 itu? Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaan saya adalah apa ya maksudnya? Kemerdekaan apa yang sebenarnya dimaksud Yesus itu dikaitkan dengan topik yang sedang kita bahas ini? Terima kasih. Yang pertama adalah kebenaran itu sendiri, itu sebetulnya adalah Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Oleh karena kalau you baca Yohanes 8 ayat 32 terus ke bawah, lalu dikatakan jikalau anak itu tidak memperdekakan kamu, kamu tidak benar merdeka. Berarti anak dan kebenaran itu satu adanya. Jadi Tuhan itu adalah firman yang menjadi berinkarnasi menjadi manusia. Jadi kebenaran selalu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengenal dan bergaul dan tumbuh mengasihi Tuhan. Nah itulah yang akan mengubahkan kita. Jadi kalau kebenaran firman itu kan bisa juga kadang-kadang firman hadir di dalam bentuk tafsiran Alkitab yang baik. Gitu loh. Firman hadir di dalam bentuk pikiran teologia yang bagus. Tapi itu hanya bagian manifestasinya. Tapi firman itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Saya selalu, bukan selalu, banyak waktu saya diingatkan. Itu. Bahwa apa yang Tuhan pernah berikan kepada saya, itu sekarang ini bukan firman lagi. Itu cuma menjadi bagian dari otak saya. Gitu loh. Jadi misalnya, you sekarang mau minta saya khotbah mengenai topik apa aja, maafin ya. Saya bukan breaking ini. You sekarang menantang saya langsung kasih ayat apa aja. Saya dalam waktu detik, kira-kira 10 detik saya bisa khotbah. Yang kemungkinan itu khotbah yang cukup bagus. Kenapa? Sudah ratusan khotbah yang nempel di sini. You ngerti gak? Saya sama seperti komputer begitu. Nah, tinggal merecall aja memorinya. Tapi ini dulu pernah menjadi anugerah Tuhan dalam bentuk firman. Jika kalau saya cuma mengulang ini tanpa suatu pergumulan yang baru, ini sebetulnya bukan firman. Ini hanya pikiran saya. Nah, you harus hati-hati ini. Makanya kalau ada hamba Tuhan diminta untuk khotbah topik yang sama, itu tantangan sulit sekali. Oleh karena apa? Saya tergoda kan hanya mengulang. Saya berdosa. Nah, sehingga seharusnya saya selalu punya pengalaman baru dengan Tuhan. Nah, apa ini? Nah, kalau tidak ada pengalaman baru, ini bukan firman. Ini hanya memori, ini hanya ketajaman pikiran saya. Gitu loh. Oleh karena firman itu bukan masalah kognitif. Firman adalah Dia, Tuhan. Nah, bisa hadir di dalam pencerahan, iluminasi, tapi sebetulnya firman itu pribadi. Firman itu bukan konsep. Firman itu bukan ide. Firman adalah Dia. Yaitu Allah itu sendiri. Jadi berarti kalau kita mau tahu itu ya ujung-ujungnya ya kita harus tahu yang mengubah kita adalah Dia. Begitu. Apakah kalau kita belum merdeka dari dead instinct tadi, bisa disimpulkan kita belum kenal Tuhan, artinya belum ketemu kebenaran itu? Gitu. Nah, kita itu jadi soal keselamatan, sama seperti Abraham masa tidak diselamatkan? Sudah pasti. Tapi kalau saudara mau perhatikan, ternyata dosa yang satu diatasi, dosa yang lama masih belum selesai. Terus begitu di dalam Alkitab itu. Nah, menyebabkan Paulus menurut dugaan saya itu menangkap itu. Sebetulnya apa sih ini? Begitu.
Sehingga dengan itu dia menyimpulkan dengan tadi. Oleh karena kehadiran Taurat yang justru menghidupkan dosa. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, di dalam pengalaman-pengalaman dari Paulus dilihat sekali. Bahwa ternyata begitu sudah konsentrasi kepada Taurat, itu seringkali itu sudah menjadi kepuasan tersendiri. Ya lalu mandek kita. Padahal dengan bergaul dengan Tuhan, itu adalah perjalanan yang tidak boleh dan tidak pernah boleh mandek. Itu perjalanan terus gitu. Sampai nanti Tuhan panggil kita. Oke, saudara. Jadi kalau tidak ada lagi, saya kembalikan pada saudari Wefung untuk kita akhiri pertemuan ini. Oh ya, silahkan. Terima kasih, nama saya Agaton. Saya akan bertanya sebenarnya, ini salah satu bagian dari pembicaraan kita malam hari ini, yaitu pada bagian work out your salvation. Di gereja saya itu di bagian komisi remaja ada sebuah kelompok kecil KTB yang diadakan setiap hari Sabtu. Nah, satu tema yang sangat menarik perhatian saya akhir-akhir ini adalah tentang salvation itu sendiri. Jadi dikatakan bahwa oleh pembimbing dari kelompok itu bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Jadi sudah ditetapkan dari awalnya orang yang telah menerima keselamatan itu. Tetapi setelah kita masuk ke dunia ini, kecenderungan setiap manusia adalah untuk berdosa. Jadi kita harus di sini lalu saya membaca beberapa ayat dan saya mendapat kebingungan bahwa sebenarnya keselamatan itu adalah anugerah atau sesuatu yang kita perjuangkan. Karena jika sesuatu yang kita perjuangkan itu tidak akan mungkin karena kita sendiri memiliki unintegrated life dan kita sendiri memiliki kecenderungan untuk berdosa. Tetapi jika keselamatan itu adalah anugerah, untuk apa orang-orang yang tidak diberi anugerah keselamatan hadir di dunia? Dan bahkan dikatakan juga bahwa ada orang yang sebenarnya dia ke gereja, dia menerima firman, dia melakukan pelayanan, tapi sebenarnya dia tidak dengan sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan itu. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan agar kita bisa menemukan integrated life itu? Terima kasih. Sebetulnya istilah antara keselamatan dengan integrated life itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau keselamatan itu setiap orang yang sudah mendapat anugerah seperti tadi prevenient grace, itu anugerah untuk percaya, itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Tetapi sedikit daripada orang yang sudah diselamatkan itu sebetulnya mengalami kemenangan iman. Sampai sama seperti Paulus yang berani mengatakan, aku sudah siap untuk mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan. Nah sebetulnya sedikit sekali yang seperti itu. Jadi ada orang yang mengalami kemenangan iman, ada orang yang berhentinya di tengah jalan, begitu loh. Tapi tetap ini orang-orang adalah orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu kalau diingatkan, itu akan sadar dan kemudian itu bergumul untuk maju. Nah, kalau saudara-saudara itu diberikan anugerah keselamatan, itu akan ada respon seperti itu. Tapi kalau tidak ada respon seperti itu, ya tanda tanya Masian. Sebab kita tidak tahu, ada orang yang lambat, sangat lambat. Tapi ada orang yang responsif. Nah, itu tidak bisa kita lalu katakan, yang lambat pasti belum diselamatkan, tidak bisa. Karena yang paling tahu itu hanya Tuhan. Makanya di dalam Matius 13 juga, di samping bicara mengenai perumpamaan mengenai tanah, sebetulnya juga Tuhan Yesus bicara mengenai dalam satu gereja umat selalu ada ilalang dan gandum. Tapi tidak boleh orang itu berpikir mereka mengerti mana ilalang dan gandum karena yang tahu cuma Tuhan. Sehingga Agustinus lagi itu mengatakan justru pemimpin bidat itu yang playing God. Itu artinya bertingkah laku seperti Tuhan yang tahu. Wah kamu ilalang, ini gandum. Tidak boleh, tidak ada orang yang tahu. Tapi orang bidat itu pemimpin bidat kadang-kadang melakukan itu. Nah itu aja. Jadi kalau disebutkan mengenai tadi, itu bukan berarti tanpa kemenangan iman lalu orang tidak diselamatkan. Kita tidak berani mengatakan itu. Kita kalau orang sudah menerima anugerah keselamatan, pasti diselamatkan.
Jadi pertanyaannya ini menjadi kompleks pertanyaan itu. Karena itu menyangkut masalah yang namanya predestinasi. Nah, kita itu sebetulnya hanya mendapatkan ayat-ayat dari Alkitab. Tanpa semuanya ayat diberikan penjelasan yang cukup. Nah, kalau ada bagian ayat yang tidak diberi penjelasan cukup, Calvin mengingatkan juga, jangan kita mencoba untuk menyelesaikan sampai memuaskan pikiran kita. Sama seperti misalnya, Tuhan Yesus akan datang kembali. Kapan? Tidak tahu. Yuk mau coba tahu. Nah, keadaan surga itu seperti apa? Kita coba. Untuk apa? Oleh karena itu hanya diberikan bahwa ada. Dan itu penuh dengan kemuliaan. Tapi seperti apa? Yuk tidak boleh masuk-masuk ke sana. Karena apa? Kita belum diberikan sebetulnya kecukupan untuk memahami. Gitu aja. Jadi antara apa yang sudah diberikan dan apa yang sebetulnya baru diperkenalkan, itu dua hal yang kita harus terima. Nah, termasuk ini, kenapa kok ada yang belum diselamatkan? Nah, saya berada dalam posisi, saya tidak akan sebagai orang reform itu kemudian mengatakan, Tuhan itu dari surga sana sudah mengambil keputusan. Sebelum menciptakan manusia, bahwa si A, gitu ya, meskipun lahir dari keluarga Kristen, memang aku tidak akan kasih anugerah, karena aku rencanakan tak cemplung no ke neraka. Waduh, kalau Tuhan kayak gitu, bagaimana kita ini? Masa kan ada Tuhan kayak gitu? Makanya dalam Yesaya dikatakan, pikiranmu bukan pikiranku. Jadi jangan mencoba untuk membuat Tuhan pikirannya cepat seperti kita. Meskipun ada ayat yang mengatakan, keselamatan sudah ditetapkan. Tapi penetapannya, jangan saudara-saudara rekayasa seperti apa. Kalau dia adalah Allah yang mengajarkan kita mengampuni. Sampai 70 kali 7. Pasti dia mengampuni 70 kali 7 juta. Iya. Jadi kalau dia menanamkan di dalam hati manusia, hati nurani untuk mengasihi sesama manusia, pasti kasihnya itu tidak terhingga kepada semua manusia. Sehingga di dalam Timotius dikatakan, Tuhan mengendaki semua orang diselamatkan. Nah, tapi realitanya ada yang enggak. Nah, jangan saudara-saudara mencoba menarik kesimpulan. Oh, pasti dia yang menetapkan. Waduh, menetapkan itu apa? Begitu pikiran kata menetapkan kita masukkan dalam otak kita, maka terjadilah pertentangan antara menetapkan dan kebebasan yang Tuhan beri. Rusak kita. Oleh karena Tuhan tidak inginkan itu sebetulnya merupakan sesuatu yang bisa dijelaskan. Tuhan menangis oleh karena ada yang tidak diselamatkan. Itu aja. Oleh karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga saya tidak percaya Tuhan itu adalah Allah yang duduk di surga lalu aku menetapkan si A, si B masuk cemplung, masuk neraka. Si D itu meskipun jahat tak masukkan surga. Waduh, kayak apa Tuhan kayak gitu. Ada jutaan pertimbangan. Manusia itu kalau mau diterangkan pun tidak akan ngerti. Nah itu. Cuma Tuhan itu mempertimbangkan sebelum manusia ada. Nah itu persoalannya disebutkan sejak kekal. Nah inilah. Nah itu misteri. Begitu. Saya ketemu orang yang lebih pandai aja, saya tidak ngerti. Gitu. Dijelaskan berkali-kali mana kerjanya komputer aja, saya goblok banget ini. Gitu. Padahal ya orang belajar komputer itu kan paling-paling ya kan kemampuannya barangkali dalam area itu lebih banyak segini dari saya. Ini aja saya dijelaskan tidak ngerti-ngerti. Saking gobloknya. Gitu. Apalagi pikiran Tuhan. Nah itu aja. Supaya saudara itu tahu. Ya, sehingga saya berada di dalam suatu posisi apa yang Tuhan tidak singkapkan secara jelas. Saya hanya terima dengan pengucapan syukur tanpa prasangka. Tuhan baik. Dan saya tidak percaya dia Tuhan itu punya akal-akalan yang jahat.